Rahmatul Hafizah dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 4 reguler 1. Dalam video kali ini yaitu mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu adalah suatu undang-undang yang menyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden itu berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini biasanya disebut dengan Perpu, yaitu suatu peraturan yang segi isinya seharusnya ditetapkan dalam bentuk undang-undang, tetapi karena keadaan kegentingan yang memaksa, maka ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Pada suatu instrumen legal yang dibuat oleh Presiden atau sebagai pembentukan payung hukum, maka Perpu yang telah dibuat juga ditetapkan Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR terlebih dahulu dalam persidangan selanjutnya. Apabila tidak ada persetujuan, Perpu tersebut bisa dicabut secara legal. Pada proses pembuatan suatu Perpu berjalan lebih singkat karena hal ini mengingat pembuatannya itu dibuat pada saat kegentingan memaksa. Dalam pembuatan Perpu, tahapan pembentukannya itu lebih dipersingkat. Adanya aturan yang mampu menjadi jalan yang keluar dari suatu permasalahan dalam suatu negara yang sedang terjadi, maka diadakannya undang-undang atau Perpu. Kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dalam hierarki peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sumber hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang sebagai produk aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Terdapat dalam pasal 7 ayat 1 bahwa undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa Perpu dan undang-undang berada pada hierarki urut yang sama dengan peraturan perundang-undangan. Perpu itu memiliki kedudukan yang sejajar dengan undang-undang karena muatan dari Perpu itu yang terdapat sama saja dengan materi dalam undang-undang. Tetapi yang menjadi hal pembeda itu hanya pada proses pembuatannya, di mana Perpu dibuat oleh Presiden dengan kegentingan mendesak atau memaksa agar permasalahan yang berkaitan dengan hukum itu cepat terselesaikan dengan jalan diadakannya Perpu. Fungsi dari peraturan pengganti undang-undang ini terutama ada dari fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internalnya itu sebagai subsistem hukum terhadap kaidah hukum. Pada umumnya menjalankan mengenai beberapa fungsi penciptaan hukum, yang kedua itu pembaharuan hukum, yang ketiga itu fungsi integrasi atau pluralisme sistem hukum, dan sebagai fungsi kepastian hukum. Sedangkan fungsi dalam eksternal itu terdiri dari fungsi perubahan, fungsi stabilitas. Nah, disebutkan bahwa undang-undang dan Perpu itu mempunyai kedudukan yang sama. Beberapa hal itu pula sehingga fungsi undang-undang dan Perpu itu sama, yaitu menyelenggarakan peraturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang. Yang kedua itu pengaturan di bidang materi konstitusi seperti organisasi, tugas, dan susunan lembaga. Selanjutnya itu yaitu mengenai proses pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu terdapat dalam pasal 22 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diketahui beberapa hal. Yang pertama itu pengaturan disebut peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang berarti bahwa bentuknya adalah peraturan pemerintah. Yang kedua, pada pokoknya Perpu sendiri bukanlah nama resmi yang diberikan undang-undang, namun dalam prakteknya peraturan pemerintah yang demikian lazim dinamakan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, Perpu pada pokoknya hanya dapat ditetapkan oleh Presiden apabila kegentingan yang memaksa. Yang keempat, karena pada dasarnya Perpu itu sederajat dengan ketentuan yang sama dengan undang-undang, maka DPR itu harus secara aktif mengawasi baik penetapan maupun pelaksanaan Perpu di lapangan. Itu harus dijadikan sebagai objek pengawasan yang sangat ketat oleh DPR dengan tugasnya di bidang pengawasan. Baik, selanjutnya, karena materi Perpu sebenarnya dituangkan dalam bentuk undang-undang, maka berlakunya Perpu dibatasi hanya dibatasi untuk sementara waktu. Selanjutnya, materi muatan Perpu itu dapat dalam beberapa pasal, yaitu dari pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 tentang peraturan pembentukan Perpu, yaitu bahwa materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu sama dengan materi muatan undang-undang. Sedangkan yang menjadi materi muatan suatu undang-undang terdiri dari aturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kedua perintah suatu undang-undang yang diatur dengan undang-undang, yang ketiga pengesahan perjanjian dengan internasional tertentu, kemudian tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung, dan yang terakhir pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kegentingan memaksa yang dimaksud yaitu adanya keadaan yaitu mendesak. Yang kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga
menjadikan kekosongan hukum. Maka dari itu undang-undang yang ada itu tidak memadai, maka diadakannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, karena adanya kekosongan hukum dan cara membuat undang-undang seperti biasa itu biasanya prosedurnya memakan waktu. Maka dari itu dengan cara mendesak itu diadakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Selanjutnya, pembagian peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pembagian peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perpu yang merupakan undang-undang yang biasa dalam negara dalam keadaan yang bersifat normal, yang bersifat sementara karena hanya ada kegentingan yang memaksa. Kemudian yang kedua, perpu jenis kedua itu perpu yang dikeluarkan saat negara dalam keadaan darurat atau dalam keadaan bahaya. Selanjutnya mengenai peraturan daerah atau Perda. Pengertian peraturan daerah adalah peraturan daerah berdasarkan ketentuan pemerintah daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan kepala daerah baik dari provinsi, kabupaten, dan kota. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, dan tugas pembentukannya, penjabarannya dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memperhatikan ciri khas daerah masing-masing. Proses pembentukan perda terdiri dari proses penyiapan rancangan perda yang merupakan proses diuji perencanaan DPR atau di lingkungan Pemda. Dalam hal ini, Raperda usul inisiatif. Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif, yaitu inisiatif draft, kemudian naskah akademik dan naskah rancangan perda atau legal draft. Kemudian proses mendapatkan persetujuan yang merupakan pembahasan di DPRD. Kemudian proses yang terakhir yaitu pengesahan oleh kepala daerah dan pengundangan oleh sekretaris daerah. Fungsi peraturan daerah itu terdiri dari sebagai instrumen kebijakan dalam melaksanakan otonomi daerah. Kemudian merupakan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian sebagai penampungan kekhususan dan keberagaman daerah serta penyaluran aspirasi masyarakat daerah. Kemudian fungsi yang terakhir itu sebagai alat pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan. Dalam peraturan pembentukan perda itu tentunya memerlukan dan memperhatikan asas-asas materi asas pengayuman, asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantara, asas pendidikan kebudayaan dan asas keadilan, asas kebersamaan dalam hukum dan pemerintahan, serta asas ketertiban dalam kepastian hukum, asas keseimbangan dan asas sesuai substansi peraturan daerah yang bersangkutan. Dalam hukum penyusunan produk daerah tentunya dasar hukumnya terdiri dari penyusunan produk daerah itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan daerah, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Yang terakhir, Peraturan Menteri dan Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006. Jenis peraturan daerah terdiri dari pajak daerah, distribusi daerah, tata ruang wilayah daerah, anggaran pendapatan belanja daerah, rencana program jangka menengah daerah, perangkat daerah, pemerintahan desa, dan peraturan umum lainnya. Kesimpulan dari pemaparan materi kali ini itu pengaturan mengenai peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945 hanya mengatur 3 hal, yaitu yang pertama, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian yang kedua, peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan dari DPR dalam persidangan. Kemudian yang ketiga, jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan itu harus dicabut. Undang-undang dan Perpu memiliki kedudukan sama atau sejajar dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan perda tingkat kabupaten kota dalam sistem perundang-undangan di Indonesia berada paling rendah dalam tata urutan perundang-undangan nasional, sehingga dalam pembentukan norma hukumnya harus didasarkan pada norma hukum peraturan perundang-undangan di atas.